Oke, ya assalamualaikum sahabatku di mana saja berada. Sekarang kita akan berbagi sebuah informasi teman-teman ya buat para pemula nih. Cara menghasilkan uang dari blog bagi pemula. Gimana sih cara menghasilkannya serta bagaimana tekniknya teman-teman ya kita akan berbagi nih. Nah saya akan tunjukkan di sini salah satu penghasilan dari blog saya. Teman-teman bisa lihat ya, ini dia penghasilannya. Ini semoga menjadi sebuah motivasi buat teman-teman. Nah, ini saya bikin video kemarin karena hari Minggu dia agak sepi ya. Jadi dapatnya hanya 63.000 doang. Nah, hari ini dapatnya 500.000 teman-teman ya. Nah, dan juga yang akan cair alhamdulillah ada ini berapa digit nih? Ya, ada sekitar 8 digit teman-teman ya. Nah, ini cair, ini kemarin 18. Nah, teman-teman, kita akan berbagi di sini. Silahkan simak videonya sampai selesai biar teman-teman tuh tahu bagaimana cara membuat blog yang responsif, bisa bersaing di Google ya, serta bagaimana biar bisa menghasilkan uang itu yang tak kalah penting teman-teman ya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam membuat blog itu tidak seperti yang kita harapkan. Semua butuh proses, ya. Nah, proses-proses itulah yang akan kami bagiin pada video ini. Bagaimana teman-teman tuh biar bisa menghasilkan uang tanpa harus kerja banting tulang, tanpa harus capek-capek, cukup dengan menulis sebuah artikel. Buat teman-teman yang rajin nulis, yang hobi nulis, dan ini peluang besar buat Anda, teman-teman ya. Oke, pertama di sini silakan buat Anda yang belum subscribe, subscribe dulu, like, komen karena kita akan kupas di sini ya tentang dunia perblogan ya pada channel Tojang 127 ini. Nah, kita lihat di sini ini salah satu contoh dari blog saya. Ini namanya lihat teman-teman ya. Namanya rppmerdeka.com. Kita lihat bersama bahwa ini meskipun niche-nya yang dikatakan sama orang CPC-nya kecil, tapi bisa kita perbesarkan dengan teknik-teknik yang nanti kita akan bagi pada video-video berikutnya, teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Ini kan yang iklannya ini iklan apa ya? Iklan kayak berbahasa Inggris. Itu tentu CPC-nya besar. Ya, tadi bisa teman-teman lihat CP-nya berapa tadi? CP-nya itu ada 4.000, teman-teman ya. 4.900. Ini yang klik baru 100 orang. Ini masih pagi ya. Bagaimana kalau misalkan nanti sudah malam, maka dia akan terus bertambah. Itu dia logika dari blog itu, teman-teman ya. Oke, pertama, caranya teman-teman harus bikin blog dulu. Ya, nanti teman-teman tinggal bikin blog. Buat blog saja baru. Nanti teman-teman tinggal klik di sini buat blog baru ya. Nah, jadi ketika Anda punya email, silakan tulis saja di pencarian Google ya blogger.com ya. Tulis saja blogger.com nanti di sini ya. Blogger.com. Lalu teman-teman nanti diarahkan ke platform blogger seperti ini. Ya, silakan bikin namanya, kemudian bikin blognya, secara otomatis dia akan terbuat. Nah, setelah terbuat daripada blog itu baru kita nulis setiap hari. Nah, tulisannya seperti ini, teman-teman ya. Nulis seperti ini, tulis seperti ini ya. Di sini ada teman-teman harus tahu tulisannya itu minimal ya 300 kata juga enggak apa-apa ya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, itu seperti ini. Nah, carilah blog apa namanya? Carilah sebuah artikel itu yang dicari sama banyak orang. Apa sih maksudnya Mas? Jadi ketika kita menulis sebuah blog itu, kita jangan asal bikin blog. Jangan bikin blog tentang kampung Anda ya, kehidupan kampung Anda itu salah. Apalagi bikin tentang kecamatan Anda, di lingkup kecamatan itu salah. Jadi harus kita buat blog itu tentang nasional, yang lingkupnya itu secara luas ya. Dalam arti bisa dicari sama orang. Nah, contoh misalkan di sini nih ya. Saya cari misalkan di sini, teman-teman dari blog saya, misalkan ya. Saya coba lihat di Google Console dulu. Nah, teman-teman nanti saya tidak mengupas cara bikin blog dari awal sampai akhir karena itu panjang karena sudah saya buatin videonya secara khusus ya. Teman-teman bisa langsung lihat nih apa namanya video saya nanti ya, video saya nanti di deskripsi video di sana lebih lengkap dan sangat komplit video sudah saya buatkan. Kita tulis misalkan ya, download RPP Merdeka Belajar kelas 1, SD kelas 1 temennya. Nah, ini kan banyak dicari sama orang nih. Nah, kalau dia keluar seperti itu menandakan bahwa banyak yang nyari. Nah, kita lihat di sini ada enggak? Nah, ada teman-teman. Ini dia blog saya nih. Dia tampil di halaman pertama. Halaman pertama Google. Ya, bukan nomor 1 tapi halaman pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ya, rppmerdeka.com. Ini dia tampil.
Nah, kenapa dia tampil? Karena kita menggunakan SEO. Buat teman-teman yang belum tahu cara SEO, silakan bisa dilihat juga di deskripsi video. Cara belajar SEO dari blog sudah saya buatin secara khusus teman-teman ya. Bagaimana biar nangkring di halaman pertama. Keyword-keyword apa saja yang harus kita terapkan, serta bagaimana cara optimasinya itu artikel kita sehingga dia muncul di halaman pertama teman-teman ya. Nah, ini dia yang teman-teman harus lakukan ya. Jadi harus optimasi dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi dia ada muncul di pertama ya. Ini guru dari Kemendikbud. Nah, kenapa kita perlu untuk menargetkan tentang apa namanya artikel yang dicari sama banyak orang? Gimana cara kita tahu, Mas? Nah, cara tahunya seperti ini. Nanti teman-teman bisa daftar ya, bisa daftar di Keyword Planner. Di Keyword Planner ini kita bisa mengetahui apa namanya keyword-keyword yang sedang trending pada bulan ini, apa yang sedang dicari. Nah, silakan teman-teman langsung aja untuk menggunakan daripada Keyword Planner atau bisa juga menggunakan Google Trend ya. Nah, misalkan Google Trend nih, Google Trend. Ini adalah cara kita untuk meningkatkan daripada visitor blog kita. Nah, kalau sudah visitor blog kita sudah meningkat, maka otomatis yang mengklik iklan itu akan banyak. Kalau sudah banyak mengklik iklan, maka pundi-pundi rupiah itu akan masuk ke Google AdSense kita. Sehingga apa? Sehingga orang akan terus mendapatkan informasi dan tentu kita juga mendapatkan penghasilan. Misalkan di sini RPP Merdeka. Saya tulis teman-teman ya, RPP Merdeka SD. Nah, kita lihat di sini bagaimana statistik dari keyword kata kunci ini ya. Nah, ini akan berpotensi kita jadikan sebuah artikel ya. Kita lihat di sini ya. Nah, kemudian kita juga bisa menargetkan ini yang nyari ini lokasi-lokasi provinsinya di mana sih yang terbanyak. Kita bisa lihat ya di sini. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Ini statistiknya tinggi nih ya. Kita lihat ini pada bulan Juni sampai Juli ya. Juni Juli statistiknya tinggi. Ini lagi bulan September juga tinggi juga. Nah, kita di sini ini yang paling banyak wilayahnya ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian keyword ini kita lihat di sini dia pesat banget. Kelihatannya. Dia sangat pesat. Ini menandakan bahwa viralitas dari keyword ini sangat kencang. Ini apa artinya? Bahwa peluang kita untuk mendapatkan sebuah pengunjung banyak dengan cara menulis artikel yang memang dicari sama orang banyak. Jangan asal bikin konten atau bikin artikel itu yang kayak misalkan berita-berita tentang apa gitu di desa, jangan teman ya, karena itu hanya sedikit saja yang nyari. Jadi kita cari berdasarkan tingkah laku orang. Bisa kita lihat pada Google Trend keyword apa yang kita cari sesuai dengan niche daripada blog kita. Misalkan teknik blognya tentang teknologi, silakan cari kata kunci di sini. Misalkan tentang otomotif, silakan cari otomotif di sini pada keyword Google Trend ini, teman-teman ya. Nah, itu cara kita melihatnya. Paham ya? Oke, itu dia. Kemudian teman-teman, gimana cara menghasilin uang dari blog itu? Gimana sih tekniknya? Oke, tekniknya seperti ini. Tadi kan nanti teman-teman punya blog nih. Nah, kemudian dari kata kunci yang tadi, kan orang akan berkunjung kepada blog kita menemukan dari Google ya. Nah, setelah ditemukan di Google, maka orang akan membaca artikel kita. Di dalam artikel, nah ini kan ada iklan nih, ya. Ini iklan, teman-teman ya, iklan dari Google AdSense. Nah, biasanya orang kan kadang-kadang mengklik iklan kita. Ketika satu klikan, itu dibayar sesuai dengan pengiklan tersebut. Misalkan dari iklan ini diklik, misalkan dibayar itu misalkan Rp500. Maka satu klik Rp500. Ya, masuk Rp500. Nah, bayangkan kalau pengunjung kita per hari itu misalkan 20.000, ya, yang klik iklan misalkan hanya 1.000 saja, ya. Kemudian tinggal kita kaliin, ya, 1.000 kali 500, wow, sudah lumayan banyak kita dapatin, teman-teman. Itu hebatnya blog itu. Jadi dibayar per klik iklan, ya, bukan per ditampilkan iklan seperti ini. Kalau dia tampil seperti ini bisa bang, bisa tidak dibayar? Nggak bisa. Jadi meskipun dia tampil seperti ini, tidak diklik tidak dibayar ya. Jadi ketika diklik ini baru dia bayar sama pihak dari pengiklan atau Google AdSense, teman-teman. Nah, itulah teman-teman pemahaman terkait Google AdSense, cara menghasilkan uang dari blog, yang semoga ini sebagai motivasi buat teman-teman. Dan silakan teman-teman ya yang pengen tahu lebih dalam lagi bagaimana cara kami kasih tema nanti, atau mungkin pengen menggunakan jasa dari kami untuk membuatkan blog, langsung dapat temanya, langsung dapat 10 artikel tentang pendidikan, silakan langsung aja teman-teman ya. Tidak perlu repot, langsung aja pesan di kami. Nah, sehingga teman-teman bisa menghasilkan uang seperti ini ya. Hari ini sudah dapat 500.000 ya. Ini 7 hari lagi, 7 hari dapat 800.000 ya. Itu dia, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, like, comment, dan share juga video ini. Thanks,
Dan video-video lebih lengkapnya tentang SEO, cara bikin blog dari awal sampai akhir, cara optimasi semuanya, silakan bisa lihat pada video kami deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.